Adityanto Dani Darmawan atau yang lebih akrab disapa dengan nama Dani Aditya, pria asal Malang yang lahir di bulan November 1991 ini adalah seorang stand-up komedian alias komika. Namanya mungkin tidak setenar Raditya Dika, Panji Pragiwaksono ataupun Cak Lontong. Akan tetapi sebagai seorang komika, nama Dani Aditya juga tak bisa dianggap sebelah mata. Terlahir dengan kondisi yang memiliki kebutuhan khusus, Dani diketahui saat ini menjadi seorang difabel pertama di Indonesia yang berprofesi sebagai komika, atau mungkin juga satu-satunya yang dikenal oleh masyarakat, khususnya pecinta stand-up komedi. Seperti biasa, Maimun ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini. Maimun doakan semoga rezekinya berkah dan berlimpah serta diberikan kesehatan sekeluarga. Buat yang lainnya jangan lupa like dan subscribe ya. Berikut adalah 5 fakta tentang Dani Aditya versi Kata Liputan. 1. Menjadi pengemis. Dalam beberapa kesempatan, Dani menceritakan bahwa ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar, ia dipaksa untuk menjadi seorang pengemis. Hal ini terjadi lantaran Dani yang divonis memiliki cerebral palsy membuat dirinya terlahir dengan kondisi yang berbeda dari anak-anak lain pada umumnya. Dani menceritakan selepas jam sekolah, pembantunya yang harusnya setiap hari bertugas mendampingi, melindungi dan menjaganya justru menyewakannya kepada pengemis di jalan. Tentu saja hal ini dilakukan agar si pengemis tersebut meraih penghasilan yang besar. Dani yang saat itu tidak memiliki keberanian untuk melawan lantaran sang pembantu tersebut kerap kali menganiaya dirinya, mulai menyundutkan rokok ke badannya hingga mengalungkan celurit di lehernya demi memanfaatkan dirinya yang memiliki kebutuhan khusus. Tak tanggung-tanggung kala itu si pengemis tersebut bisa meraih pendapatan hingga 300.000 per hari dari hasil mengemis. Akan tetapi sekitar 1 tahun berjalan, akhirnya pihak keluarga Dani pun mengetahui perilaku pembantunya tersebut dan kemudian memecatnya karena telah menjadikan Dani sebagai media untuk mengemis di jalan. 2. Masuk ke dalam jurang. Dani mengatakan dirinya sangat bersyukur memiliki lingkungan keluarga yang selalu sigap dan peduli kepada dirinya, khususnya sang ibunda. Pada sebuah wawancara di kanal YouTube Majelis Lucu yang merupakan manajemen tempat Dani bernaung saat ini, sang ibunda yang saat itu hadir menjadi bintang tamu mengatakan bahwa saat usia 6 bulan kehamilan, dirinya terjatuh hingga membuat Dani harus dilahirkan secara prematur. Dani terlahir dengan kondisi yang cukup kecil, bahkan tidak lebih besar daripada botol kecap. Kondisi inilah yang membuat Dani akhirnya divonis menderita cerebral palsy. Dani harus mengalami proses tumbuh kembang dengan lambat dibanding anak-anak seusianya. Dani kecil mengalami kesulitan berjalan. Kondisi kaki kanan Dani tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, saat Dani memasuki usia 5 tahunan, dirinya beserta keluarganya mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan. Saat itu, Dani sekeluarga sedang dalam perjalanan di wilayah pagar alam. Tiba-tiba mobil yang ditumpanginya terjun bebas hingga masuk dan terperosok ke dalam jurang. Hal ini dikarenakan sang supir mengantuk. Pada saat kejadian, kepala Dani mengalami benturan keras. Sontak saja musibah ini membuat kondisi Dani menjadi semakin memburuk. Dirinya mengalami kerusakan pada saraf motorik, sehingga Dani mengalami kesulitan dalam berbicara. Bahkan hal ini pula yang membuat Dani harus menggunakan kursi roda sampai saat ini. 3. Titik balik. Menjalani hari-hari sebagai seorang difabel membuat Dani mengalami masa-masa yang kelam. Hinaan, cacian, bulian, serta perlakuan tak mengenakan seringkali diterima olehnya. Dani menceritakan ketika di sekolah, dirinya tak hanya menerima bully dari segi ucapan, akan tetapi Dani juga pernah dijatuhkan oleh beberapa teman-teman sekolahnya dan diludahi oleh teman wanitanya.
Saat itu Dani merasa putus asa hingga Dani memberanikan diri untuk bertanya kepada ibundanya mengapa ia terlahir seperti ini dan rasanya ia ingin mati saja. Saat itu ibundanya hanya terdiam dan menangis. Dan saat Dani mengatakan ingin mati saja, sang ibundanya pun membawanya ke pinggir jalan untuk meyakinkan Dani apakah Dani pantas untuk mati atau tidak. Dan benar saja tak ada kendaraan yang berani menabraknya. Dari sini Dani mulai berpikir bahwa apa yang sudah diucapkannya kepada sang ibunda bukanlah hal yang baik. Terlebih pada satu malam Dani memergoki ayah dan ibundanya tengah berdoa selepas sholat dan meminta agar Tuhan menjadikan Dani sebagai anak yang kuat. Sejak itulah Dani menanamkan keyakinan dalam diri bahwa dirinya masih pantas untuk hidup dan bisa berprestasi. Hingga suatu saat Dani menyaksikan komika Ernest Prakasa yang sedang tampil dengan membahas kekurangan dirinya yang terlahir sebagai keturunan Cina. Penampilan Koh Ernest membuat Dani tertarik dan mulai terinspirasi hingga akhirnya Dani memutuskan untuk menjadi komika dengan bergabung dalam komunitas stand-up komedi di Malang. 4. Menikah di Masjidil Haram. Keputusannya untuk menekuni dunia stand-up komedi sepertinya menjadi salah satu keputusan yang tepat dalam hidupnya. Hal ini terlihat bagaimana Dani mampu berkompetisi di tingkat nasional. Dani berhasil menduduki peringkat 4 besar nasional dalam kompetisi stand-up komedi Indonesia season 5 yang digelar oleh Kompas TV. Dan kini Dani seringkali tampil di banyak stasiun TV swasta di Indonesia. Seperti kata pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Hal ini pula lah yang terjadi pada Dani Aditya. Keberhasilannya sebagai seorang komika difabel pertama di Indonesia membuat dirinya berada pada sebuah momen yang mempertemukan Dani dengan seorang wanita yang saat itu tengah menjadi penonton stand up dan membuat Dani jatuh hati. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melaksanakan umroh bersama sekaligus melangsungkan akad nikah di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. 5. Kebahagiaan yang sempurna. Melaksanakan akad nikah di Masjidil Haram dan melakukan umroh bersama sang istri tentu saja menjadi momen terindah bagi mereka berdua, lantaran keduanya memiliki kesempatan untuk berdoa secara langsung di depan Ka'bah. Peristiwa ini tentu saja tak ingin disia-siakan oleh Dani dan sang istri. Keduanya pun kemudian berdoa dan sang istri memohon agar dikaruniai anak lelaki yang soleh, yang sehat dan tidak malu dengan kondisi ayahnya. Rupanya Allah mengabulkan doa sang istri. Tak berselang lama setelah umroh, sang istri pun hamil hingga melahirkan seorang bayi lelaki seperti yang diucapkannya dalam doa. Sebuah momen yang menakjubkan adalah ketika sang anak masih berusia 3 tahun, saat itu terjadi gempa di daerah Malang. Dengan sigap sang anak yang kala itu masih berusia 3 tahun, lari ke dalam kamar untuk menyelamatkan ayahnya. Sang anak yang masih berusia 3 tahun itu pun menuntun ayahnya keluar dari kamar agar selamat dari gempa yang melanda. Tak hanya itu, setiap hendak naik mobil, sang anak selalu menuntun dan mempersilahkan ayahnya untuk masuk terlebih dahulu dan memastikan kalau sang ayah sudah dalam posisinya. Dengan kondisi seperti inilah Dani mengungkapkan betapa dirinya seperti memiliki kebahagiaan yang sangat sempurna. Itulah tadi 5 fakta tentang Dani Aditya, seorang komika difabel pertama di Indonesia. Terlahir dalam kondisi yang berbeda dengan orang pada umumnya, tak pernah membuatnya menyerah. Dani pun mengatakan, mungkin kita tidak akan bisa merubah dunia menjadi seperti apa yang kita mau. Akan tetapi kita bisa merubah diri kita agar menjadi seperti apa yang dunia mau.
Merubah tragedi menjadi komedi, merendahkan diri dengan cara berkomedi membuat orang lain bisa tertawa bersama dengan dirinya daripada menertawakan di belakangnya, adalah cara terbaik yang dilakukan oleh Dhani untuk berdamai dengan segala kondisi yang ada pada dirinya. Saya Maimun pamit undur diri. Sampai jumpa di fakta-fakta berikutnya.